Halo Sobat Wisata, kembali lagi di program kita Power, podcast Duta Wisata dari era ke era, di mana kita nanya alumni-alumni kita apakah ada dampak dari Duta Wisata dalam kehidupan keseharian pekerjaan mereka. Nah, perkenalan dulu, nama aku Richikit Novel, aku di Duta Wisata tahun 2019. Dan di sebelah kiri aku ada tamu spesial, kita ada Kanilu. Hai. Boleh dulu perkenalannya Kanilu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayurati. Panggilannya Ayu. Ayu, halo Boleh Mbak Ayu. panggil Niluh juga. Boleh terserah Cici mau manggil apa? Panggil Mbak E. Panggil Ayu juga boleh, Niluh juga boleh. Oke. Saya Duta Wisata 2017 itu predikat yang dapat waktu itu Berbakat Putri 2017. Berbakat gitu. Putri 2017. Kalau boleh tahu nih, Mbak Niluh. Niluh ya. Kanilu. Kanilu sekarang kerjaannya apa, lagi sibuk apa dan gimana nih? Oke. Update live dulu kita. Oke, kalau pekerjaan yang utamanya aku sekarang di bank, aku banker. Tapi untuk sampingannya aku adalah MUA gitu. Jadi juga kadang juga kita bantu untuk hairdo seperti itu sih untuk lebih ke backup untuk mereka yang mau punya acara, yang mau punya event, kita bantu untuk makeover mereka gitu. Bantu makeover buat Iya. acara-acara Iya, berarti. betul. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama ya Kanilu ada di dunia MUA? Oh gitu. Dan apa sih MUA itu kalau boleh tahu? Ya, kita kalau emang kan makeup artist ya, kita gitu. Jadi kalau kita gimana sih caranya kita membuat orang itu bisa tampak lebih cantik, lebih pede dengan dirinya mereka setelah kita make upin kayak gitu. Jadi mereka di occasion itu terlihat lebih wow gitu ya. Membantu mereka buat lebih percaya diri. Ya, benar betul. banget. Ya. Betul banget. Oke, kalau gitu ada beberapa pertanyaan aku Ya, pengen tanya oke. ke Kanilu. Tanyaan apa nih? Karena aku penasaran banget nih. Dari seorang MUA itu kan butuh kekreativisan tinggi. Iya, betul. Karena kita mainnya ke artwork dan Iya. segala macamnya. Dan apakah untuk ngasah kekreativisan dan skill Kanilu, apakah Kanilu sering berlatih sendiri atau ada referensi dan segala macamnya, dan pernah jenuh nggak dalam dunia per MUA-an ini? Kalau MUA-an. kalau kerja apa aja sebenarnya pernah ya jenuh ya, kita pernah jenuh, kita pernah bosan gitu. Pasti Tapi ya. tapi kalau kita kembali lagi gitu kan, ya kita kerja itu untuk siapa? Betul, kita, betul banget. Kita kerja itu untuk apa? Iya. Ya kan? Gitu. Kalau misalnya untuk referensi sendiri, aku Instagram sih paling ini. Soalnya banyak banget kan di situ referensi MUA-nya di sana. Jadi explore tuh rata-rata isinya MUA. Iya. Terus buat latihannya gimana tuh kalau boleh tahu? Oh gitu. Jadi aku kan punya sanggar ya. Jadi sanggar tuh banyak banget anak-anak kan di sana. Jadi kita bisa pinjam tuh wajah mereka buat Dipinjam latihan wajahnya ya gitu. Buat latihan gitu. Oke. Berarti lebih ke karena sudah ada komunitas jadi udah bisa eksperimen ke betul. teman-teman karena udah banyak yang kenal dan segala macam berarti. Oke, kalau gitu aku pengen tahu nih berikutnya. Kan MUA itu biasanya nge-handle orang dalam durasi 2 jam, 3 jam untuk ngerias muka dan segala macam. Biasanya Kak Niluh suka ngajakin mereka ngobrol atau diam-diam aja nih kayak Ngobrol kamu- lagi. Ngobrol lah Ngobrol. gitu ya. Gitu banyak banget sih skill-skill kita dapat juga sih dari gang. Terus kalau boleh tahu nih, sharing-sharing sedikit. Ya. Apa Pas nih? ngobrol hal memorable apa, hal paling memorable apa yang biasanya terjadi dari interaksi ngobrol-ngobrol gini? Apakah cuman cicat atau kadang-kadang deep talk atau mungkin ada yang sering curhat, gimana tuh? Curhat sih. Curhat sih paling sering kan mereka. Oh, kenapa sih wajahku ini berjerawat gitu. kayak gini. Gimana sih caranya Mbak biar gini gitu. Gitu sih. Jadi ya curhat sih, Ci. Jadi Banyak lebih ke Ci. curhat mereka ya? Iya, curhat sih gitu. Gimana kalau mereka curhatnya tentang yang lain-lain tuh? Jadi tetap masih bisa flow conversation-nya itu harus dikendalikan sama MUA gitu atau gimana ya? Kadang kan mereka juga, aku juga butuh tenang kan, jadi gitu. Memang betul, nggak butuh harus, konsentrasi. iya butuh konsentrasi. Jadi ya kalau aku rasa aku lagi konsentrasi, aku nggak akan ngomong gitu. Kalau misalkan aku memang lagi santai, aku lagi pasti kita ajak ngobrol gitu, Ci. Nggak harus ngobrol terus kan, Betul, gitu. betul banget. Gitu. Nggak pernah Lagi nih. nggak pernah di MUA-in sama Kanilu nih. Jadi nggak tahu experience-nya. Oke, pertanyaan berikutnya aku pengen nanya. Oke. Kan sering udah lama banget nih berarti di dunia per MUA dan segala Dari macam. itu sih, tamat SMA sih. Dari tamat SMA. Ya, Udah berapa tahun sekitar kira-kira? 2015 ke 16. 2015 Iya. ke 2016 berarti udah kurang lebih 7 tahun. Ya, Jadi kurang lebih 7 tahun ini. tapi kalau dari SMA itu kan memang basic sendiri ya, maksudnya belum kursus gitu. Setelah kursus 2017
baru kita berani explore lagi gitu, lebih berani in-depth membuka di diri dunia ya. peremuan. Gitu. Kalau boleh tahu nih, karena udah hampir 7 tahun dia dalam peremuan, pernah nggak sih nemu klien yang rese atau klien yang dimarahin sama klien kayak aku nggak suka nih begini-begini nih, gimana nih Mbak Niluh gitu? Pernah sih, jadi waktu Baik, itu baik semua berarti ya? Iya, jadi aku waktu itu tuh apa namanya, kan ada beauty case tuh ya, beauty case-nya itu aku turunin, ada barang-barang yang aku turunin gitu, terus aku lupa ngembalikan itu ke beauty case lagi gitu. Jadi ketika aku make upin, aku lupa cek lagi, waktu aku mau pakai nggak ada barangnya itu kan. Jadi Mbak, aku mau pakai ini, waduh lupa aku bawa kan. Jadi ya udah aku coba handle gitu gimana caranya ya. Bener, tapi ya sempet juga sih dia kok kayak gini sih jadinya gitu. Tapi aku coba gimana caranya buat dia happy lagi gitu kan. Oh iya bener juga Mbak, kalau pakai ini bagus juga dia bilang gitu. Oh oke, jadi aku belajar juga sih pengalaman gitu. Kalau nggak ada barangnya aku bisa ganti dengan yang ini kayak gitu. Tapi tetap ada selalu di dalam situasi-situasi trust gitu pasti ada Gini ya. Iya. Ada nervousnya dan segala macamnya gitu-gitu. Tapi selalu ada cara dan untuk mementingkan satisfaction customer dan klien-klien kan itu sendiri. Kalau boleh nih sharing-sharing sedikit cerita dan segala macamnya, hal apa yang paling membanggakan so far dari pengalaman Kaniluh dari segi MUA nih? Atau ada orang yang klien yang paling membanggakan atau project yang paling membanggakan, mungkin boleh di sharing cerita-cerita dulu kita. Oke, jadi kalau untuk MUA sendiri tuh kayak hobi ya jadinya gitu kan. Jadi kalau kita punya kepuasan, misalnya aku make upin orang nih bagus gitu kan, itu kayak ada kepuasan sendiri. Betul, buat pasti. Kita kan. Jadi kayak memang terjauh sih kemarin aku make upin orang itu di Desa Kertabuana. Itu tahu ya? Itu di wisata Balikpapan kebetulan. Dia tuh masuk L4 agak mau ke Tenggarong, tapi belok kanan gitu. Nah di sana kita make upin orang pengantin Bali. Itu ya seru aja sih, kita di situ kan belajar gimana cara kita menghandle bener-bener sendiri gitu. Ada sih tim untuk make upin keluarga, tapi kita bener-bener megang itu sendiri. Bener-bener megang itu sendiri. Itu memang dan pengalaman yang ini sih. Pengalaman yang benar-benar memorable dan memuaskan ya. Biasanya kita masih dibantu orang, kita benar-benar sendiri gitu. Gitu keren banget. Dari MUA sendiri, kalau misalnya orang yang paling membanggakan dipegang ini boleh di-sharing nggak? Kayak gimana? Misalnya mungkin make up Richie gitu, atau make up Karifka, gimana tuh? Maksudnya lebih ke nama atau lebih ke orang atau gimana? Iya, lebih ke orang yang paling membanggakan. Mungkin pernah sosok pegang public figure atau ada orang yang ternyata Kaniluh kagumkan terus dapat kesempatan untuk megang orang kalau itu. Kalau itu sejauh ini sih belum ada sih Ci ya. Kita masih kayak orang internal aja sih kalau aku gitu, masih di lingkunganku aja. Kalau kayak megang orang penting itu terakhir sih apa sih nama jabatannya, dia itu lebih ke pejabat sih Ci. Lebih ke pejabat. Wakil ketua BI gitu kalau nggak salah, aku lupa juga pokoknya. Di rootnya BI sih gitu baru terakhir gitu. Jadi senang banget, aku juga jadi puas juga. Nervous nggak pas ngelakuin pegang orang besar dan segala macam? Iya takut juga sih, kan dia takut ibunya agak sensitif kan, jadi kita agak susah juga gitu kan. Agak susah. Iya, dia nggak mau tebal, dia nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Wah, sangat sih. Tapi tetap Kaniluh masih bisa pastinya ngajak flow communication dan gimana, dan ngebawa suasana dan segala macam kayak gitunya. Nah ini lanjut masuk pas banget nih transisinya buat pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan paling penting. Ini yang semua pemirsa pada nungguin. Karena Kaniluh itu adalah bagian dari Duta Wisata. Oke. Kita pengen tahu nih gimana dampak Duta Wisata dalam perjalanan karir Kaniluh dalam kehidupan juga terpentingnya. Jadi mungkin ada skill yang penting banget ini pas dapat dari Duta Wisata, dapat skill yang luar biasa atau dapat networking yang luar biasa, kenalan luar biasa, gimana. Apa yang Duta Wisata impactful banget yang Kaniluh rasain di dunia pekerjaan Kaniluh? Di dunia pekerjaan gitu ya. Oke, kita di Duta Wisata tuh dapat beauty class ya waktu itu ya. Iya betul, kan? Betul banget. Gimana cowok-cowok juga harus belajar. Iya, gitu. Jadi kita di situ belajar juga gitu. Apa yang aku belum tahu di sana diajarkan di ya. Itu 2000 berapa ya? Aku 17 ya gitu. Jadi belum 2019 hadir. Jadi itu kayak masih ilmuku belum seberapa ya. Di sekarang juga belum seberapa sih gitu kan untuk ketimbang dengan yang lain. Cuman kalau kemarin tuh ada lagi tambahan lagi dari sana kan, dari kita belajar sebenarnya makeup natural tuh yang seperti ini gitu kan. Banyak sih gitu. Terus juga dari Duta Wisata tuh kita dapat ini sih relasi sih Ci, kalau aku sih
Betul relasi. sih. Jadi kita juga banyak terhubung dengan orang-orang kayak gitu kan. Setuju banget. Jadi ya kita ya nggak dengan lingkungan yang itu aja gitu. Kita lebih banyak, relasi kita lebih luas kayak gitu sih. Ki. Jadi lebih ke pas masuk ke duta wisatanya dapat komunitas yang ngebantu, Betul yang banget, mendukung. betul. Gimana Iya. nih caranya jadi ilmu yang lebih baik, Iya, dapat ilmu yang lebih benar. baik, relasinya juga di mana-mana dan segala macamnya. Bener banget karena itu juga awalnya pas sebelum masuk duta wisata nih, pas masuk duta wisata dan segala macamnya nggak tahu apa-apa dan Iya, benar bahkan kalau boleh jujur tujuan hidup dan segala macam belum ada, tapi pas udah masuk duta wisata ketemu teman-teman yang hebat MC, hebat kameramen, Iya, bener hebat banget. public speaking, hebat Iya, MUA iya. dan segala macam. Jadi belajar banyak, belajar tentang komunitas dan pentingnya komunitas segala macam kayak gitu. Bener banget kayak katakan itu dan segala macam bahwa pas duta wisata banyak banget ilmu yang unexpected tiba-tiba terpelajari. Bener banget. Iya kan? Iya. Bener banget sama relasinya juga relasinya Iya. dapat banyak banget. Banyak banget. Dan Yang kita segala nggak tahu macam. jadi tahu ya kan gitu kan. Iya. Kalau skill yang paling useful yang didapat dari duta wisata yang kan lu implementasi di dunia pekerjaan ini kira-kira apa ya? Entah public speaking atau gimana? Public speaking sih, soalnya aku orangnya agak sulit berbicara di muka umum ya gitu. Dulu ya agak takut juga sih, pede sih, cuman Betul. bahasa itu kurang tertata kayak gitu kan. Cuman semenjak duta wisata kan kita diajarin tuh caranya ngomong gimana, caranya kita berpenampilan seperti apa kayak gitu. Dulunya kita tuh ya berpenampilan biasa aja gitu. Ketika kita ke duta wisata kan kita lebih aware sama penampilan, Sama soalnya preferensi gitu ya, betul banget. Iya, sama cara kita berpakaian seperti itu sih. Jadi duta wisata ini ngebantu banget Bantu banget buat sih. branding, Yes. pembawaan diri, dan komunikasi skill public speaking Iya, apalagi. dapat juga Iya, karena memang Apalagi sekarang aku di bank ya. ketemu banyak orang berarti kan. Banyak banget ya ketemu nasabah gitu juga ada ini sih. Betul dan sekarang kita bisa ngobrol gimana sih caranya supaya orang lain terbuka dan Iya. segala macam dan itu semua memang terjadi di duta wisata. Sama Dari- klien juga kita kan biar gimana nggak mungkin Iya, kita diam-diam betul, terus nanti gitu kan. betul. Jadi kita ya dari itu kita dapat sih skillnya gitu, kita bisa bicara, kita nih bicara sama orang yang lebih tinggi gitu. Maksudnya kita kan dia di atas jadi kita tuh kayak agak lebih nurun gitu. Mungkin kita meninggikan juga kan gitu. Jadi kita dari situ aku belajar juga sih gitu kan. Di duta wisata banyak banget kita ketemu pejabat kayak gitu kan sih. Betul. Jadi kita ya gimana caranya kita bisa ya merendah sih. Ya biar nggak terlalu Menyamakan lah, Iya, menyamakan gitu. standar Jadi dan gitu segala juga macam. sih. Bener banget. Berarti buat teman-teman yang belum ikut duta wisata ini bener-bener harus cobain karena banyak ilmu-ilmu unexpected yang ternyata ada di duta wisata terapi nggak terkonsep dalam bentuk wisata dan segala macamnya seperti itu. Jadi buat teman-teman dan buat teman-teman yang masih mau daftar dan segala macam tapi ragu Betul apakah duta banget. wisata ini tentang wisata dan segala macam, bener semuanya tentang wisata. Tapi ilmu-ilmu yang didapat rata-rata Setuju, ya. wide banget. Kayak kan lu belajar banyak banget dan relasi banyak banget dan semuanya dan benar-benar dari semua yang tadi kita tanya-tanya semua, duta wisata ini adalah satu life changing decision yang mereka buat. Iya, betul banget. Bener banget. Dan banyak banget challenge yang bakal kita alami di dalam duta wisata dan itu ngebuat seru banget. Iya benar. Apalagi pas Bener. grand final ya. Betul, apalagi pas grand final itu gila, Iya. gila banget ini semua skenario yang terjadi dan segala macam. Oke, kalau gitu terima kasih banget Oke. Kanilu sekali lagi udah mau sharing Iya, pengalamannya, sama-sama. sharing ilmunya buat kita semua, kita seneng Iya. banget. Buat teman-teman yang belum daftar ke dalam duta wisata, boleh didaftar sekarang karena kita masih buka pembukaan sampai Februari. Sampai Februari ya. Sampai Februari dan buat kalian yang masih ragu, masih nggak yakin apa duta wisata untuk kalian, ini cerita asli dari Kanilu bahwa dia di dalam duta wisata dia dapat ilmu yang banyak banget, bahkan ilmu-ilmu yang unexpected dan relasinya banyak banget. Iya. Buat kalian yang sudah nonton terima kasih, Kanilu sekali lagi terima kasih sudah ada di Sama-sama. podcast kita, dan buat kalian terima kasih sekali lagi buat nonton dan jangan lupa nonton di episode berikutnya. Thank you, Yes. bye. Bye.